Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, kami berterima kasih bahwa kami menjadi pengikut-Mu. Kami percaya kepada Putra-Mu Yesus, dan kami mempersembahkan hidup kami kepada Yesus. Karena Yesus jalan kebenaran dan kehidupan. Kami bersyukur ya Tuhan. Dan doronglah kami supaya kami juga membagikan itu kepada banyak orang. Kesempatan untuk percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya penyelamat dan penebus. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita merayakan Hari Raya Penampakan Tuhan. Dulu dikenal dengan Epifani, yang ditandai dengan kedatangan 3 orang sarjana yang datang ke tempat kelahiran Yesus. Saudaraku yang terkasih, seandainya kita membayangkan saja misalnya bintang di malam hari datang lalu menuntun 3 sarjana dari timur. Timur itu mungkin pada waktu itu disebut sebagai Timur Tengah. Coba bintang itu membimbing, menuntun. Tak terbayangkan bagaimana ya, alam semesta ini menunjukkan kepada kita arah siapa sebetulnya Yesus itu. Dan ini menurut yang pernah saya baca bahwa pada saat yang sama ketika bintang itu muncul di Cina, ahli-ahli astronom di sana mengatakan bahwa akan ada seorang raja besar yang muncul di sana. Dan itu pada zaman yang serupa, pada zaman yang sama. Jadi, saudaraku terkasih, alam semesta, orang timur, dengan kata lain ketika orang Israel sendiri yang sebetulnya ahli waris yang disiapkan oleh Tuhan menolak sang raja maharaja, ternyata orang di luar bangsa Israel terbuka dan memandang alam semesta. Tanda-tanda zaman, tanda-tanda alam yang menyatakan bahwa Tuhan itu datang kepada kita untuk memberikan keselamatan, kedamaian, ketentraman, kebahagiaan. Jadi saudaraku yang terkasih, inilah keterbukaan batin kita. Pada dasarnya kita itu semua diciptakan oleh Allah, secitra, segambar dengan Allah. Maka setiap orang mempunyai kerinduan untuk bertemu dengan Allah. Kerinduan untuk bersatu dengan Allah. Kerinduan untuk mencari Allah yang benar. Allah yang hidup. Ya, Allah yang benar, Allah yang hidup, Allah kebangkitan, jalan kebenaran dan kehidupan. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Kristus, sekali lagi kita bersyukur segala ujung bumi akan datang berbondong-bondong menyembah Sang Raja, Kristus sendiri, seluruh bumi, alam semesta. Dan kita punya tugas itu untuk lumen gentium, terang bangsa-bangsa. Maka kita dipanggil setiap dari kita sekarang ini lebih daripada sebelumnya adalah bahwa kita harus membagikan itu kepada orang lain. Bukan hanya kepada internal kita sebagai anggota gereja yang percaya, tetapi kepada orang lain, kepada bangsa lain. Maka saudaraku yang terkasih dalam Kristus, sungguh hari ini merupakan suatu yang membahagiakan. Bahwa kita dipanggil untuk mewartakan, membagikan apa yang emas yang kita terima itu. Anugerah mulia yang kita terima itu. Dan anehnya ketiga sarjana itu memberikan hadiah yang menurut kita mungkin zaman sekarang ini adalah sesuatu yang aneh. Mur, dupa, dan emas. Emas, dupa, dan mur. Apalah itu, tapi jangan lupa itu pada zaman itu barang-barang ini barang-barang berharga dan barang-barang langka, bukan sesuatu yang seperti kita sekarang ini. Ya, dan ketiga anugerah ini, ketiga hadiah ini adalah hadiah yang mempunyai makna yang terdalam, mempunyai makna yang berharga. Ya, mur itu menunjukkan apa? Menunjukkan penderitaan. Ya. Kemudian dupa menunjukkan keilahian dibawa, kemurnian ke Allah, ya. Ya. Emas itu juga keilahian, ya.
Ya, dupa adalah tanda kematian juga. Mur, penderitaan, kematian, ya, penderitaan, kematian, kemuliaan, dan kemurnian kepada Tuhan. Ya, jadi kalau tanda akan siapa yang anak kecil yang bayi yang kecil itu ternyata memiliki dia dari Allah sendiri. Emas sebetulnya adalah tanda keilahian, kemurnian. Tetapi jangan lupa untuk menjadi emas, orang harus mengalami proses yang panjang. Jadi emas itu adalah orang berani bersedia diproses dalam waktu. Yesus pun diproses, jangan dikira bahwa Yesus meskipun anak Allah tapi dia diproses juga. Ya, selama 30 tahun bersama Maria dan Yosef. 30 tahun, kemudian wafat, menderita dan wafat. Dan jadi proses, orang bersedia diproses untuk dibentuk. Dan semakin dia mengenal kehendak Allah, apa yang harus menjadi pewartaan dia, apa yang diwartakan. Dari itu juga kita juga bersedia kita diproses oleh kehidupan. Ya, oleh kehidupan, dan kehidupan itu memberi tanda kepada kita yang berupa dari tadi bintang-bintang atau apa saja. Entah itu penderitaan, entah itu kesusahan, itu tanda-tanda yang Tuhan berikan kepada kita. Supaya kita berpusat, berfokus hanya kepada Yesus. Dupa itu adalah kemurnian dibawa ke hidup kita, adalah tujuan hidup kita adalah memurnikan untuk Tuhan. Aku mengagungkan Tuhan seperti Bunda Maria. Jadi hidup kita itu pada intinya motivasi yang paling tinggi, yang paling murni. Untuk menjadi murni adalah memuliakan Tuhan. Bukan memuliakan diri kita sendiri, bukan memuliakan kelompok kita, bukan memuliakan gereja kita, bahkan kalau boleh saya katakan. Jadi persembahan hidup kita adalah mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Memuliakan Tuhan, hanya Tuhan yang kita muliakan, hanya Tuhan yang kita rayakan. Jadi nanti itu makanan Yesus. Coba dalam perjalanan hidup, makananku adalah melakukan kehendak Tuhan, kehendak Allah. Maka dalam proses itu kita juga kehendak apa dalam diri kita, ya, dalam keluarga kita. Jadi pertikaian, konflik, penderitaan itu seringkali juga karena kita bukan melakukan kehendak Allah, tetapi kehendak diriku sendiri, egoismeku. Jadi itu dupa, diangkat ke surga, jadi diangkat, naik ke surga demi kemuliaan Tuhan, bukan demi. Jadi ketika kita berdoa pun sekali lagi, jangan hanya minta dan minta. Doalah untuk gereja, doalah untuk orang-orang lain, ya. Dan nanti Tuhan akan peduli dengan kita, pasti. Saatnya saudaraku terkasih, kita tidak hanya narsistis, ya, kita tidak hanya berdoa untuk diri kita sendiri, tapi juga berdoa untuk dunia, untuk gereja, untuk siapa saja, untuk orang menderita, untuk orang yang kesusahan dan seterusnya, ya. Seperti itu. Lalu kemudian mur itu adalah getah-getah dari pohon itu yang dipotong-potong sehingga mengeluarkan getah-getah. Getah itulah yang kemudian yang memberikan wangi-wangian, yang memberikan wangi-wangian. Dan pada waktu itu sangat penting di dalam peribadatan suku-suku, agama-agama tertentu. Maka sebetulnya kita Indonesia berasal dari Barus, dari Sumatera Utara. Itu di tempat di mana ada pohon yang kemudian dari situlah terjadi banyak perdagangan ke Timur Tengah pada waktu itu. Jadi, dan orang itu harus dipotong, harus dicacah, harus sakit. Dalam kehidupan itu sakit. Tapi kalau kita persembahkan kepada Tuhan, demikian juga hidup kita. Ya, jadi ada pohon-pohon, banyak pohon yang baru berbuah ketika disakiti, dipotong-potong batangnya, ya, batang yang besar itu, lalu berbuah. Demikian juga dengan anggur misalnya, daun-daunnya harus diprangkasi supaya berbuah. Demikian juga dengan hidup kita, saudaraku. Penderitaan, segala sesuatu yang harus kita jalankan itu seringkali harus dipotong. Baik, tidak jelek. Tapi kita harus belajar menyangkal diri. Ya, kita harus belajar belajar untuk askese, ya, belajar untuk tenggang rasa, belajar untuk mendengarkan orang lain dan seterusnya. Ya, jadi saudaraku yang terkasih dalam Kristus, itulah tugas kita di dunia ini untuk menjadikan ketiga persembahan itu, mur, penderitaan kita, berani diproses seperti emas, lalu kita persembahkan kepada Tuhan. Ya, demi kemuliaan Tuhan, bukan demi diriku sendiri. Ya, lupakan kita sendiri, lupakan egoisme kita.
dan Tuhan akan mengingat segala sesuatu untuk kita. Saudara, mari kita belajar dan berani mewartakan Kristus kemana-mana, dorongan Kristus kemana-mana, ya, karena jalan inilah yang terbenar, ya, jalan, akulah jalan. Maka kita juga harus berani juga pergi ke mana-mana, kalau boleh agentes, ya. Agentes, kalau Anda tidak mampu dan tidak bisa, bantulah dengan dana-dana untuk seperti para Karmelit, ya, pergi ke Cina, misi ke Cina yang sudah puluhan tahun tetapi belum dapat calon karena memang sangat sulit, ya. Misi-misi ke Afrika, misi-misi ke Kalimantan juga di situ, misi-misi ke Papua. Sekarang banyak sekali orang-orang Papua yang sudah mulai bukan agama kita, ya. Dengan dana yang luar biasa, dengan kekuatan dana luar biasa, mereka menjadi, tidak berarti bahwa mereka karya dakwah mereka begitu luar biasa, dan itu adalah tantangan kita semua. Saudaraku terkasih, mari semoga rahmat yang Tuhan berikan, emas, mutiara yang Tuhan berikan dalam diri kita itu, api yang Tuhan berikan dalam diri kita, roh itu, kita bagikan kepada orang lain. Dan jangan takut. Tidak perlu takut, tidak perlu menjadi asal kita menyatakan dengan baik, dengan benar, ya, dengan sopan, dengan santun. Saya kira setiap orang bisa mendengarkan, dan kalau itu berasal dari Tuhan, Tuhan sendiri yang memberikan tanda-tanda kehidupan kepada kita, dan kita juga memiliki kepekaan untuk mendengarkan tanda-tanda zaman. Ya, sekarang seperti COVID-19 ini, tanda-tanda zaman apa yang Tuhan memberikan kepada kita? Ya, mungkin pemulihan, mungkin pertobatan, mungkin relasi yang lebih personal dengan Tuhan. Kalau selama ini mungkin secara massal kita sekedar ikut arus, tapi sekarang ini orang digoncangkan dengan dasar fondasi seperti itu. Tidak cukup hanya bersama-sama, hanya komunal, ya, tapi tidak secara pribadi mengakar dalam pengalaman akan Allah. Seperti Maria, Yosef dan Yesus sendiri ketika datang ketiga orang ini, ya mereka, ya, tentu akan terperangah. Bagaimana mereka dapat sampai ke sini? Bagaimana yang mereka tahu seperti ini? Dan perjalanan jauh tentu saja kan, membutuhkan mungkin berbulan-bulan ya, naik onta dan seterusnya. Tepat datang ketika bayi itu ada di kandang. Coba bayangkan bagaimana Tuhan itu merencanakan yang begitu luar biasa. Ya, maka mari saudaraku terkasih, semoga pada hari penampakan Tuhan ini Anda semua berani menampakkan diri sebagai orang Katolik, sebagai orang yang percaya pada Yesus dimanapun, kapanpun, supaya kita tahu bahwa Yesuslah Sang Juru Selamat, Sang Penebus. Tetapi kita harus memiliki 3 hadiah itu di dalam hidup kita. Berani berproses seperti emas, kemudian mempersembahkan kemurnian motivasi kita, dan ketika ada penderitaan, kita mempersembahkan penderitaan itu bersama Kristus, oleh Kristus. Karena Yesus sendiri sudah mengalahkan penderitaan itu, mengalahkan dosa, mengalahkan kematian dengan kebangkitan. Saudara, semoga kita semua diberkati oleh Tuhan dan memiliki jiwa misioner kemana-mana. Tuhan memberkati kita semua, dan semoga Anda yang sakit, yang menderita dan mengalami kesulitan dikuatkan oleh kuasa Allah yang Maha Tinggi dan disembuhkan oleh lewat tangan hambanya ini. Berkat Tuhan melimpah dalam diri Anda semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.